lagi di mata pelajaran M dan juga Sayensi. Ya, di mata pelajaran M dan juga Sayensi. Itu Bapak akan cek dulu kehadiran dari kalian. Apakah ada yang nggak masuk hari ini? Hadir semua? Oke, Bapak cek dulu ya. Azri, Pak. Ya, Ahmad Al-Qori. Ya, Dimas, bagus. Ya, Kerla, hadir. Muhammad Tika, hadir. Ya, Muhammad Urut, hadir. Ya, siap. Hadir, Pak. Ya, Yusuf, Pak. Zakir, hadir. Andis, hadir. Iyas, hadir. Ilham Budi, hadir. Ilham Pratama, Muhammad Rifan, siap, hadir, Pak. Sanjaya, hadir. Oke, hadir semua. Untuk sebelumnya alhamdulillah bisa hadir semua, tapi minggu kemarin ada yang nggak hadir. Ya, satu orang kemarin itu sakit atas nama Dias. Ya, kenapa ya sakit apa ya? Oh, kecelakaan. Tapi sekarang udah sehat. Alhamdulillah udah sehat. Baik, untuk hari ini kita akan mulai belajar. Sebelum kita belajar, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Oke, sebelum nyanyi lagu Indonesia Raya, dipimpin doa dulu. Seksi kerohanian, Rifan, silakan untuk pimpin doa teman-temannya. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rifan, balik lagi. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Sama. Oke, kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita proses pembelajaran, di sini Bapak akan memberikan sebuah tayangan untuk motivasi. Tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada kalian untuk tetap belajar untuk menggapai cita-cita kalian di masa depan. Ini ada sebuah cerita, ada sebuah tayangan
Di sini tentang kata tuli. Cerita tentang kata tuli. Bisa kalian semuanya? Ya, bisa. Lihat dari sini. Jelas ya? Ya, jelas. Cerita tentang kata tuli. Pada suatu hari ada sekumpulan kata-kata kecil yang sedang berlomba-lomba. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Menurut kalian, kata kecil kira-kira bisa nggak untuk mencapai sebuah menara tinggi? Tidak. 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 Oke, kita akan lihat ceritanya seperti apa. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada para peserta, yaitu kata kecil. Perlombaan pun dimulai. Ada bunyi suara peluit, perlombaan dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Terdengar ada yang berkata, oh jalannya terlalu susah, mereka tidak akan bisa sampai ke puncak. Atau tidak ada kesempatan untuk berhasil, menaranya terlalu tinggi. Itu sorak dari penonton. Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara, perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, terlalu susah, tak seekor pun yang akan berhasil. Itu sorak-sorak penonton. Lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang tetap melangkah hingga semakin tinggi dan semakin tinggi. Dia tak kenal menyerah dan juga tak kenal kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor kata kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya berhasil sampai ke puncak. Ternyata menurut kalian tidak ada yang bisa, ternyata ada satu anak kata kecil yang berhasil mencapai puncak. Semua kata kecil yang lain ingin tahu bagaimana kata ini bisa melakukannya. Penasaran, apa nih rahasianya? Seekor peserta bertanya, bagaimana cara kata kecil yang berhasil itu mempunyai kekuatan untuk mencapai tujuan? Kita semuanya punya tujuan. Manusia harus punya tujuan, harus punya mimpi. Kita mau tujuannya seperti apa ke depan, harus punya mimpi dulu. Kalau hidup nggak punya mimpi, dah selesai hidup kalian. Ternyata katak yang menjadi pemenang itu adalah seekor katak yang tuli, tidak bisa mendengar. Dia tidak mau, tidak bisa mendengar perkataan orang lain tentang hal-hal yang negatif. Apapun perkataan orang, dia tidak mendengarkan. Dia hanya fokus sama tujuannya bahwa saya ingin mencapai menara yang tertinggi. Saya ingin menggapai tujuan saya ingin menggapai mimpi saya. Bisa belajar dari seekor katak ini. Dia tuli, dia tidak mau mendengar. Tuli ini bukan berarti dia buta atau dia benar-benar tuli, atau kalian nanti tuli beneran enggak. Tapi kalian harus menutup telinga kalian pada saat ada seseorang yang memberikan motivasi yang negatif ataupun memberikan hal-hal yang negatif. Anda tutup telinga kalian. Nasihat cerita ini adalah jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis, karena mereka akan mengambil kebahagiaan besar mimpi kita dan menjauhkannya dari kita. Makanya jangan sampai Anda mendengar hal-hal yang negatif. Yang positif kita ambil, yang negatif tidak usah kita. Terus selalulah ingat kata-kata pertuah yang ada, karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu
Selalu tetap positif tinggi. Selalu tetap positif. Apa yang kalian lakukan harus selalu positif. Dan yang penting bersikap tuli jika ada orang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. SMK swasta tidak bisa berprestasi, kita tulikan pembicaraan kita. Kita bisa berprestasi. Selalu berpikir I can do this. Berikan kepada mereka motivasi, karena sahabat yang baik adalah sahabat yang sering memberi motivasi antara satu sama lain. Itu cerita tentang seekor kakak tuli kecil yang memiliki mimpi, memiliki tujuan untuk mencapai cita-citanya dengan dia tidak memperdulikan perkataan orang lain yang negatif, selalu memiliki pikiran yang positif. Apa yang dia tuju, apa yang dia cita-citakan, gimana caranya dia harus mencapai. Kalian pun sama, Anda sudah masuk ke SMK, kalian punya tujuan, punya mimpi, langsung bekerja, berwirausaha, dan juga memiliki kejar mimpi kalian. Jangan sampai menyerah. Paham? Siapa? Oke, lanjut. Oke, sekarang kita akan belajar tentang penerapan teknik pemrograman mesin input. Kita akan belajar tentang pemrograman. Tujuannya kita belajar pemrograman adalah yang pertama, kalian mampu mengartikan bahasa pemrograman mesin CNC Fanuc Takamas yang kita miliki tentang G00 dan juga G01. G00 pergerakan tool tanpa pemakanan yang gerak cepat, G01 berarti tool bergerak dengan proses pemakanan. Yang kedua, kalian mampu menerapkan fungsi pemrograman mesin bubut ya, G00 dan juga G01. Dan yang terakhir, mampu membuat program sederhana. Sebelum masuk ke sana, kita akan mengulas dulu minggu kemarin kita belajar tentang titik koordinat. Ya, dan juga ada perintah absolut dan inkremental. Siapa yang bisa jawab? Absolut itu masih ingat gak kemarin apa? Saya Pak. Apa Bang? Absolut yaitu ditandai dengan huruf X dan Z. Absolut itu perintahnya ditandai dengan huruf, diawali dengan huruf X ataupun Z, atau perintah diameter atau panjang benda kerja menuju atau mendekati atau menjadi benda kerja diawali dengan X dan Z. X itu diameter, Z itu untuk panjang benda kerja. Oke, lalu siapa yang bisa menjawab apa itu inkremental? Ya, Inkremental itu jam. ditandai dengan huruf U dan W. Oh ya, berarti kebalikannya dengan absolut ya. Kalau absolut X dengan Z, kalau inkremental U dengan W. Oke, berarti masih ingat semuanya ya. Oke, nah tujuan kita belajar untuk kompetensi pemrograman ini yang penting adalah pada saat nanti Anda praktek di mesin bubut ataupun Anda nanti pada saat praktek di mesin bubut CNC di diametral, karena Bapak sudah menyiapkan tempat kalian untuk proses PKL, kering sampai pembagian, yaitu PT Diametral Infolut. Kenapa? Karena PT Diametral Infolut sudah kerjasama dengan kita, beliau PT tersebut sudah kerjasama, sudah MOU, mulai kita kunjungan, prakering sampai pemagang itu kita akan bersama. Ada di Kerawang yang sudah kalian tempati pada saat kunjungan. Nah, di sana kalian atau di sekolah bukan hanya jadi operator. Kalau bisa, Anda bisa atau memahami langkah dari proses tersebut. Metodenya arahnya kemana, perintahnya diaktifkan apa, itu Anda sudah memahami atau cuma paham sedikit atau kayaknya mau paham. Kalau bisa, nanti. Kalau jago, nanti. Tapi minimal kita harus bisa memahami dan juga membuat program sederhana ya di mesin yang ada di kita sesuai dengan karakter mesin kita, yaitu Fanuc ya, dan juga mereknya adalah Takamas. Jadi nanti kalian akan di diametral akan pegang mesin ini juga, Takamas juga, kontrolnya menggunakan Fanuc. Jadi jangan sampai Anda di sana tidak tahu, hanya bisa jadi operator, hanya bisa
bisa dicek ke telepon, offset, ukur. Tapi Anda harus bisa memahami langkah dari proses. Oke. Selanjutnya, Bapak nanti kita akan belajar kelompok. Ya, kita nanti akan belajar kelompok. Bapak di sini sudah membagi kelompok sesuai dengan kelompok minggu kemarin, tapi Bapak acak sekarang. Ya, jadi minggu kemarin kalian belajar kelompok, untuk minggu ini Bapak belajar kelompok lagi, tapi sudah Bapak acak. Kelompok 1 itu ada Anis, Ilham, Irfan, Sanjaya. Kelompok 2 ada Azril, Al-Bukhari, Dimas, Herlan, Fikar. Kelompok 3 ada Uput, ada Syam, ada Yusuf, ada Zaki, ada Dias. Itu sudah Bapak acak dari minggu kemarin. Jadi kalian belajar kelompoknya itu jangan sampai hanya teman itu saja. Kita tukar pikiran, kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama antar kelompok dan juga sama Bapak juga sama. Kalau kita masih belajar, kita belajar tentang pemrograman. Lanjut. Oke. Sebelum lanjut ya, Bapak mau tanya dulu nih ke kalian. Ini pertanyaan mendasar tentang pemrograman. Bapak yang tahu dulu. Ada yang bisa jawab apa sih atau pernahkah kamu melihat dunia manufaktur? Ada yang pernah lihat atau apa sih dunia manufaktur? Siapa? Ilham. Apa itu manufaktur, Ham? Perusahaan pembuatan. Oke, pembuatannya macam-macam ya. Pembuatan otomotif, pembuatan alat berat, misalkan. Oke. Yang kedua, apa yang tanya nih kepada kalian? Di sini apa sih yang dimaksud dengan kontrol? Awas jangan sampai salah baca. Kontrol itu apa? Ada yang bisa jawab? Ilham, apa itu Ham? Kontrol. Kontrol itu sederhananya perintah. Perintah, oke, perintah. Kita nanti bahas. Lalu yang ketiga, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman? Siapa bisa jawab? Siapa namanya? Fikar. Apakah pemrograman itu Kak? Pemrograman itu Rencana. Fikar itu dari organisasi. Ikut organisasi? OSIS ya? OSIS pasti berapa? Dua-duanya. Oke. Kalau organisasi biasanya dia itu membuat program kegiatan. Program itu berarti bisa disebut dengan rencana kegiatan. Ya. Program itu adalah rencana apa ya? Oke. Masuk semuanya jawabannya kita akan bahas. Program CNC siapa yang bisa baca? Anis, bacakan. Program CNC adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin. Oke, jadi program itu adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol perintah. Tadi yang disebut dengan kontrol itu adalah sebagian dari perintah. Oke, selanjutnya prinsip kerja mesin CNC, mesin perkakas yang dilengkapi sistem mekanika elektrik dan kontrol berbasis komputer yang mampu membaca instruksi kode NC, kode M, kode G, kode S, kode T, dan yang lainnya. Di mana kode-kode tersebut akan menginstruksikan ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan program benda kerja yang dibuat. Nah, di sini pemrograman nih, apa nih tadi nih? Pemrograman kata Fikar apa? Rencana. Siapa yang membacakan? Baca. Apa itu pemrograman? Pernyataan institusional yang membuat isi rencana yang tertulis untuk mengkonfirmasi suatu pekerjaan dengan aturan tertentu. Ya, rencana dengan konfirmasi tertentu. Kita nanti akan lihat pembuatan. Oke, kita akan menyaksikan pengoperasian mesin CNC yang ada di PT Diametral atau proses CNC, proses pembuatan manufaktur atau proses pembuatan spare part sepeda motor. Ya, di sini adalah roket KWM. Ini ada NC-nya, ada CNC-nya, pakai CNC bubut, OP1 dan juga OP2. Silakan lihat tayangan terlebih dahulu
untuk proses pengoperasian mesin CNC. Di sini kalian jangan hanya bisa mengoperasikan, tapi memahami proses program. Ya. Ya kan dari belakang? Ya. Jelas? Jelas. Nah itu dari raw material atau dari material sudah dipotong, masukin ke mesin CNC OP1 untuk proses P1. Mulai dari proses resin sampai bentuk ke diameter luar. Proses pada mesin turunin CNC 1 atau 2 di situ. Ya, ini sedang pembuatan P1. Setelah matang nanti diambil oleh operator, dilakukan proses pengukuran per 10 piece ataupun per 5 piece atau per 20 piece, tergantung dari job sheet-nya atau sheet-nya yang telah dibuat. Lalu operator pindah ke mesin sebelahnya untuk melaksanakan OP2. Ini karyawannya adalah karyawan PT Diametral. Itu sebagian adalah kakak kelas kalian yang sudah KKWT atau PKWT magang, sampai yang sedang prakwin itu di sebelahnya sebelah sana yang pakai abu-abu itu adalah siswa prakwin kita. Nah itu hasil P1. Hasil P1, nah sebelahnya itu hasil dari P2. Itu pembuatan sproket untuk sepeda motor Honda dibuat di PT Diametral ini. Nanti kalian akan ada di sana, baik untuk prakterin, untuk kalian magang sampai ke PKWT kontrak. Ada yang mau ke sana? Ada yang mau kerja di sana? Ada yang mau prakterin di sana PKN? Oke, kalau ada kita belajar, kita fokus, kita capai tujuan kalian bareng-bareng. Kita sama-sama untuk mencapai tujuan kita. Lanjut. Oke. Fungsi program. Sebuah program disusun dengan menggunakan abjad atau huruf untuk menunjukkan fungsi. 2 angka untuk menunjukkan nilai. Beberapa fungsi paling utama dalam CNC input adalah fungsi G-code, M-code, S-code, F-code, dan juga T-code. Oke. Di sini ada perintah G, G-code. Familiarnya G-code, bukan M-code, tapi familiarnya adalah G-code. Di sini ada G-code. G itu apa sih? Siapa namanya? G itu apaan? G itu gerakan, Pak. G itu gerakan. Jadi pengertian G itu secara mudahnya itu adalah gerakan. Gerakan apa? Gerakan tool atau gerakan tool thread, gerakan insert, gerakan folder yang ada pada turret. Dia mau bergerak kemana? Gerak tegak lurus tanpa pemakanan, gerak tegak lurus dalam proses pemakanan, gerak melingkar saat arah jarum jam, atau gerak melingkar berlawanan arah jarum jam. Kita menggunakan G-code atau kode G. Ya. Lalu yang kedua ada M. M kode. M itu fungsi sederhananya atau penjelasan sederhananya apa sih M itu? Ya Pak. Siapa namanya? Azril. Apa itu Azril yang kode? Mesin. Mesin apa? Bisa mesin bulan, bisa mesin spindle, bisa mesin conveyor dan yang lain. Jadi untuk mengaktifkan putaran spindle itu kita masukkan kode M. Spindle mau berputar kemana? Saat ada jarum jam, lawan ada jarum jam, atau menghentikan putaran mesin tersebut, mesin spindle. Atau juga kita mau mengaktifkan mesin pulen on. Mesin pulen off itu kita menggunakan kode M. Ya, kode M. Lalu ada kode S. S itu speed. Speed itu adalah kecepatan. Kecepatan apa? Perputaran kecepatan dari spindle. Tinggal mau kita atur putaran berapa RPM. Itu kita masukkan kode S. G gerakan, M mesin, S spindle. T, siapa yang tahu? Ya Pak. Siapa namanya? Ya Pak. Sanjaya. Sanjaya itu Bupati Cirebon bukan ya? Bukan ya? Beda ya? Beda ya?
Tool. Oke. Tool. T. Tool apa? T itu turret. 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 Turret itu berarti tool ya. Kita memakai tool berapa? Tool 1, tool 2, tool 3, atau tool 4. Ya, itu kode T. Lalu kode F. Apa? Ini F, PD. Kecepatan pemakanan. Kode F. Apa N? Number. Number. Oke. Paham berarti ya? Sudah paham. Kita lihat bener apa tidak nih. Kita lihat dulu. Ya, ini penjelasannya. G itu gerakan, M itu mesin, terus S itu speed, T itu tool, F itu N itu number. Dari belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Jangan sampai Anda nggak bisa baca. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan jelas ya? Lanjut. Di sini ada kode G yang lain, G97. G97 itu sesuai dengan karakter mesin yang ada di kita di Takamas. G97 adalah kecepatan putaran spindle konstan. G97, G00 itu gerakan cepat tanpa pemakanan. Jadi itu gerak secara cepat tanpa pemakanan. 00 karena makanan X ataupun arah J. G01 gerakan pemakanan tegak lurus. Tegak lurus dengan proses pemakanan itu G01 perintahnya. G02 gerakan pemakanan searah arah jarum jam meningkat, membuat radius. Dan juga G03 gerakan pemakanan berlawanan arah jarum jam, membuat radius pula. Ya, ada radius yang menghubung, ada juga yang menghubung. Lalu di sini ada kode M. M01 itu opsional stop, M30 program selesai. Jadi kalau nanti kita membuat program ingin menyelesaikan program tersebut atau mesin segera berhenti, semuanya selesai, dihentikan dengan kode M30. M03 itu putaran spindle searah jarum jam. M04 spindle bergerak berlawanan arah jarum jam. M05 stop. M08 M09 sebenarnya banyak program G-code yang kode banyak. Cuma karena karakter mesin kita yang kita punya di sini adalah menggunakan kontrolnya Fanuc dan juga mesin mereknya Takamas, kita sesuai dengan kebutuhan industri juga PT Diameter Kupunut, nanti kita akan belajar G-code yang ada di depan. Nah, di sini dilihat. Di sini ada pergerakan X dan juga Z, titik koordinat X dan Z. Kalau X itu pergerakan tool atau titik koordinat yang akan berjalan arahnya dari atas ke bawah. X itu akan mengejar diameter. Yang terbenda berapa, tool itu akan bergerak dari titik tengah, titik koordinat tengah. Kalau misalkan tool bergerak dari titik tengah ke atas, itu punya nilai X plus atau punya lintasan X plus. Tapi kalau tool bergerak dari tengah benda kerja ke bawah, itu punya lintasan X minus. Kalau tool, turret, holder, insert bergerak dari tengah menjauhi benda kerja ke arah kanan, itu punya lintasan Z plus. Kalau tool bergerak mendekati benda kerja dan melewati di tengah dari set 0, dari sektor benda kerja kiri, itu punya lintasan Z
min. Jadi kalau kita ingin membuat program, toolnya ingin bergerak ke kiri dari titik 0, maka kita ketiknya jetmin berapa sesuai dengan langkahnya, mau berapa min. Jetmin 1, jetmin 2, jetmin 3, jet plus berarti tekanan dari titik tengah benda kerja atau dari muka benda kerja dia bergerak menjauhi, itu berarti jet plus 1, jet plus 2, jet plus 3, berapa mili dan sebagainya. Lalu ke atas pun sama, x plus berapa atau x diameter berapa yang kita tuju, ke bawah pun sama, berarti x min berapa ke diameter yang kita. Sampai sini paham? Ya, paham. Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Cukup. Cukupnya ngerti apa kan? Nggak ngerti nih? Ngerti. Benar. Paham semua? Lanjut. Oke. Nah di sini ini lintasannya nih, jadi koordinatnya. Kita akan belajar bareng-bareng cara membuat box sederhana. Ini ada 3 tingkat, 1, 2 tingkat, 3 tingkat. Kita akan belajar. Berawal itu dari posisi zero itu, pojok kanan atas. Lalu di sini sudah ada titik koordinat A, ada titik koordinat B, ada C, D, E, F. Dia berdasarkan koordinat apa nih? X berapa, Z berapa? Ya, kita akan bahas bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Koordinat A berarti turret itu berada di sini. Ada di sini ini diameter berapa? Kita lihat di gambar. Di pojok sebelah sini itu ada diameter berapa? Kalau posisi A-nya ada di atas ini. Diameter berapa? 10. Diameter 10. Di posisi Z berapa? Di pas muka benda kerja sini. 0. Karena pada saat setting benda kerja, kita tempelin antara pisau atau insert ke benda kerja, sudah menempel, itu kita setting jet kosongnya di sana. Ya, lalu di diameter berapa? Tempelin si pisau ke diameter, lalu kita cek ukuran diameternya berapa, kita setting posisi di offsetnya itu x-nya sesuai dengan diameter berapa pada saat kita masuk. Ya. Di sini sudah setting. Nah, posisi itu ada di sini berarti ada di posisi x 10 z 0. Di awal itu biasanya x dulu, nilai x dulu. Di sini ada keterangan titik A dalam kurung 10,0. 10 itu milik x diameter. 0 itu milik z. Ya, lalu pindah nih dari titik A pindah ke titik B. Dari titik A ke titik B yang bergerak posisi absolut x apa z? Z. X-nya rubah enggak? Ya, berarti posisi B X-nya X berapa? 10. Karena masih ada di diameter 10. Z-nya rubah dari Z 0 pindah ke kiri dari titik 0, berarti sudah Z min. Min berapa? Dilihat di gambar. Dia proses pemakanan tingkat pertama itu dengan panjang 10, berarti Z min 10. Sampai situ paham? Paham? Oke, sekarang kalau paham apa hubungannya An? Posisi titik C. C ini pada titik koordinat berapa? Yang keras suaranya? Pada titik 14, min 10. 14 itu punya koordinat apa? Koordinat? X. X. Oke. Yang 10 itu koordinat apa? Z. Jadi posisi titik C di sini ini gerak dari B ke C. Yang gerak itu adalah X-nya. Dia nambah naik ke diameter 14. Z-nya masih tetap. Z min berapa? Z min 10. Oke, lanjut ke titik D. Titik koordinat D. Kita lihat D. Siapa yang bisa jawab nih? Anis. D itu berada di titik koordinat berapa? X plus 14 dan Z min 10. X
min 20. Z min 20. Oke, betul. Ya. Berarti posisi D itu di diameter 14. Z-nya min 20. Oke. Sekarang titik E. Titik E itu berarti dia naik. Kalau naik yang berubah apa? X. Diameter. Dia nambah naik sesuai dengan gambar. Di diameter berapa? Di diameter 20. Z-nya masih Z min 20. Titik F. Diameter tetap di diameter 20, tapi Z-nya sudah rubah. Z berapa? Z min 30. Oke, aku nanya nih. Tool, posisi tool bergerak mendekati benda kerja menuju ke benda kerja, itu gerakannya menggunakan kode G01 apa D00? Kalian D00 kenapa? D00 karena gerak tanpa pemakan. Di titik A berarti dia sudah makan apa belum? Dari titik tengah benda kerja menuju titik A. Sudah makan belum? Belum makan. Masih nempel di benda kerja, lalu dia naik ke diameter 10. Baru dari titik A menuju titik B dia sudah menggunakan kode G01 menuju posisi Z min 10 dengan kecepatan pemakanan. Apa tuh kecepatan pemakanan? F. Feedingnya berapa? Biasa kita gunakan feedingnya 0,1. Ya, feed rate-nya 100%. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Cukup? Paham? Oke. Nah, di sini langkah-langkah dasar menyusun program. Pertama kita cek dulu. Yang dicek apa? Gambar kerja. Kita cek dulu gambarnya. Pak, nggak ada gambar, adanya produk, bisa nggak? Bisa. Jadi nanti pada saat Anda membuat kod, lihat dulu gambarnya. Dari gambar mentah berapa, dia jadikan atau dia proses jadinya, produk jadinya berapa, baru kita akan membuat produknya. Atau dari gambar sebuah jadi, atau dari produk yang udah jadi. Dari produk yang udah jadi, kita cek ukurannya, dimensinya, dia diameter berapa, panjang berapa. Lalu diameter mentahnya berapa, diameternya, panjangnya berapa. Baru kita buat e-code-nya. Itu cara membuat e-code sederhana. Bisa melihat dari gambar, bisa juga melihat dari bentuk yang sudah jadi. Tapi utamakan dari gambar. Dari gambar kita lihat, dicek gambarnya, diperiksa, dikunci, baru nanti kita bisa membuat gambar atau e-code-nya secara sederhana. Diperiksa dulu, dicek dulu gambarnya. Nah, ini gambar. Misalkan seperti ini. Ini ada sebuah gambar misal. Ada diameter 45. Ya. Dengan panjang material sama 45 mili. Dijadikan OP1. Kita akan OP1 dulu, belum OP2. OP1 pemakanan pertama sebelah. Dijadikan dari diameter 45 dijadikan diameter 40 dengan panjang pemakanan 7 mili. Kita akan belajar membuat e-code. Caranya gimana? Nanti di bawah. Sampai sini paham belum? Paham enggak? Ngantuk? Ada yang ngantuk nih kayaknya nih. Yakin ngantuk? Tadi malam bisa mulai ya? Tadi malam bilangnya apa? Brazil sama Kroasia. Yang menang siapa? Kroasia, tapi di TV Bapak yang menang Brazil. Beda atau beda lokasinya ini? Maksudnya TV Bapak yang menang adalah Brazil, menang 0-nya waktu perpanjangan waktu ya. 0, kenapa tidur? Tahu-tahu Brazil kalah ternyata. Oke, untuk kita lebih semangat lagi, kita akan yel jurusan yang semangat supaya yang ngantuk bangun, yang lemas lebih semangat lagi. Kita akan yel jurusan, bisa?
Teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Tepuk tangan buat kita. Kita lanjut. Sudah cengal semua? Sudah melek semua? Sudah semangat semua? Kita ke bawah. Sini. Dari belakang jelas tulisannya? Jelas. Oke, Bapak mau Ripan. Pan, itu ada kode O001, itu maksudnya apa? Nomor Pak. Nomor Nomor 1. nomor program. Ya. Nomor program. Jadi kalau kita ingin masuk indikator efisiensi, kita lihat dulu program yang kosong di sana nomor berapa. Atau program yang sudah ada memang nggak terpakai, kita hapus, kita delete untuk masukin program baru yang kita buat. Ya, jadi nanti kalian juga akan belajar input program secara manual. Pak, kenapa nggak otomatis? Otomatis bisa, tapi mesin yang ada di kita nggak bisa. Kenapa? Karena mesin jadul. Mesinnya udah kolot, udah tua. Ya, jadi slot USB-nya sudah hilang, sudah tidak ada. Terpaksa kita pada saat input program itu harus menggunakan proses manual. Kita ketik satu-satu. Makanya sebelum kita masukkan default ke dalam mesin CNC, yang Takamas, kita akan aplikasikan dulu. Menggunakan mastercam dulu, Bapak cek dulu, masuk ke mastercam mencoba simulasikan, kalau aman nggak nabrak, baru produk manual tersebut, program manual tersebut kita masukkan satu-satu ke dalam mesin CNC Takamas tentunya kita. Ya, kode nomor, Pak, apakah harus 0001? Enggak, mau dikasih nama boleh, misalkan 0001 sprocket KWN OP1 bisa, atau nama kalian 0001 Ilham Pratama OP1 bisa. Ya, nggak mesti hanya nomor saja 00001. Ya, itu adalah nomor program. Supaya pada saat kita ingin produksi sprocket tersebut kita nyarinya gampang. Cari kode 001 yang namanya nama Ilham OP1 atau nama sprocket atau nama dari produk tersebut sprocket KWN OP1. Yang kedua, itu ada blok yang kedua, ada baris yang kedua, itu ada N1. N itu berarti kode apa tadi? Nomor blok atau nomor proses. Ya, nomor proses. Ya, N1 G97. G97 itu apa? Melepas gerakan spindle secara konstan. Lalu ada S1000, maksudnya apa S1000? Kecepatan putaran spindle 1000 rpm. Lalu di belakangnya ada M3. M3 itu apa? Putaran spindle searah jauh. Sudah paham semua? Ya. Senang nih Bapak nih kalau siswanya pintar-pintar kayak gini. Ya, jadi Bapak ngajarinya akan lebih cepat. Target Bapak, tujuan Bapak akan lebih cepat tercapai. Tujuan kita bersama akan lebih cepat tercapai. Lalu yang kedua, ada blok yang ketiga nih. Di bawahnya ada blok ketiga. Itu ada blok. Di situ ada T0101 M9. Ada yang bisa jawab? Cung tangan dulu. Oh, M8. Ya. Siapa yang bisa jawab? Maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? T0101 maksudnya menggunakan turet nomor 1. Ya. Dan M8 adalah turet menyala. On. Ya, Pak. Oke. Jadi T0101 itu adalah mengaktifkan tool nomor 1. Kita lihat dulu. Kita ingin membubut facing, proses buka dan juga diameter luar. Kita lihat tool yang kita gunakan menggunakan tool CMG. Dia berada di posisi rumah turret keberapa? Di situ di turret ada 8 rumah, ada tool posnya ada 8. Bisa diisi semua tool dulu. Pengen tool inset, offset, grouping, ya finishing dan yang lainnya. Itu di situ ada 8 rumah tool. Nah, tujuan kita mengaktifkan
Misalkan proses pemakanan yang keluar dan juga pemakanan muka ternyata berada pada toolbox atau turret nomor 1, maka kita aktifkan di situ kodenya T0101. Lalu di situ ada kode M8. M8 itu apa? Tadi kata Bu Kori adalah untuk mengaktifkan ulen supaya pada saat proses pemakanan bisa didinginkan oleh cairan ulen tersebut. Jadi gesekan antara insert dengan benda kerja itu akan timbul panas karena bergesekan logam antar logam, lalu didinginkan tuh oleh ulen untuk menjaga hasil produk dan juga menjaga dari tool sehingga apapun itu tidak cepat pecah ataupun tumpah. Lalu berikutnya ada G0 X50 Z10. Ada yang bisa jawab? Ini maksudnya apa? Zaki. Apa nih maksud dari G0 X50 Z10? G0 gerakan jaga lurus tanpa pemakanan. Ya. X50 itu parkir, Pak. X50-nya parkir. Parkirnya kemana tempatnya? Kalau parkir itu ada lokasinya ya. Lokasi ini koordinat. Ini koordinat berapa? Itu koordinat X50 Z10. Kenapa ada di situ? Kita lihat gambarnya dulu. Balik lagi gambar. Kenapa Pak parkirnya di X50 Z10? Kita lihat benda mentahnya diameter 45. Jadi pada saat kita gerak bebas tool tersebut parkirkan di diameter 50, lebih tinggi dari diameter mentah 5 mm. Kalau misalkan harus ataupun kita tulisnya X45 Z-nya 0, barangkali bendanya korek. Barangkali proses PVC-nya pemotongannya lebih panjang sedikit terus nabrak. Makanya kita parkirkan, namanya parkir mencari tempat aman. Kita amankan dari posisi zero itu, situ itu bergerak tanpa pemakanan G0. Bergeraknya miring, berarti ada titik koordinat X dan Z bergabung di sana. Ada titik koordinat X50 dan Z10, berarti diameter lebih tinggi ataupun diameter lebih 5 mm dari 45. Lalu panjang benda kerja ataupun parkir disebutkan benda kerja itu berjarak 10 mm. Itu fungsinya parkir. Jadi pada saat kita membuat program, kalau program itu ada nomor, ada kode lepas putaran konstan spindle sampai putaran spindle mau berlawan masa jam dan juga mengaktifkan ulang dan proses parkir sebelum proses pemakanan. Kita harus parkir dulu, kayak kalian punya motor, punya mobil. Kalau sudah nyampe mall, dengan jalan enggak dan aman, ya parkirkan motornya supaya apa? Supaya maling, supaya senggol dan parkirnya kemana ya? Tempat yang aman. Dari tempat yang lebih tenang, sudah banyak parkirnya ya senggol sama kendaraan lain. Itu juga sama, turret supaya enggak nabrak benda kerja, apalagi nabrak cap, nabrak spindle. Apalagi mesin kita cuma satu. Kalau mesin satu udah rusak, ya udah kita nggak akan bisa tapi jangan khawatir. Minggu ini PT Diametral sudah menggunakan 10 unit mesin CNC. Tapi bukan untuk belajar. Kalau buat belajar nanti nabrak lagi, bahaya. Ya, 10 unit itu untuk produksi. Lem K yang ada di Diametral itu akan dipindahkan ke SMK Satu Nusantara. Ya, itu bagian dari program UMS dan juga TEPA, teknis dan usaha milik sekolah kerjasama dengan PT Diametral. Minggu ini akan datang 10 unit. Panennya operasinya siapa? Alumni kalian. Dibantu disupport sama tingkat 11 dan tingkat 12.
yang sudah lulus di mata pelajaran CNC, yang sudah layak mengoperasikan mesin CNC sama Bapak, nanti akan Bapak pindahkan, Bapak teruskan ke TEVA SMK Sanus yang ada di depan, bersama PT Diametro Info. Mimpi kalian sudah mulai terlihat. Pak, saya ingin langsung kerja. Ya, sudah mulai terbuka mimpi kalian. Bukti dengan kalian nanti PSB di sana, Pak Keri di sana, sampai Anda rekrutmen pun PT Diametro akan datang ke sini dan akan merekrut kalian secara langsung di sini. Mereka akan memilih kalian. Memilih kalian yang ingin langsung kerja. Pak, bisa nggak sambil kuliah? Sangat bisa. Pak, main wirausaha di sini bagus. Ya, jadi mimpi kalian harus banyak. Jangan hanya jadi operator, kerja di perusahaan manufaktur misalkan, harus punya beberapa mimpi. Iya. Setelah saya kerja sambil kuliah, saya keluar ingin meneruskan, ingin jadi guru dan ingin jadi wirausaha. Ya, amin. Amin. Oke, lanjut. Di sini ada blok berikutnya, blok kelima, ada G0 Z0. Jadi pada saat tadi si pisau itu parkir, ya, dia parkir di sini. Di titik koordinat X 5 10 Z 10 itu ada di sini. Dia mendekati itu, lebih dekat lagi ke benda kerja, ya, ke Z0. X-nya rubah enggak? Diameternya rubah enggak? Diameternya enggak rubah, masih diameter 50. Yang rubah adalah Z. Dia sudah tegak lurus dengan senter benda kerja atau tegak lurus dengan buka benda kerja. Ya. Untuk melaksanakan proses apa tuh? Lihat. G1. G1 itu berarti gerakan tegak lurus dengan proses pemakaman. Ke arah mana? X0. Berarti dari diameter 50 dia turun ke senter benda kerja X0 untuk proses pemakanan muka. Oke? Pak, kenapa nggak langsung satu? Boleh nggak Pak? Boleh. Pak, kenapa harus X0 dulu? Barangkali posisi dari benda kerja itu oleh atau posisi benda kerja itu pada pemotongan lebih panjang 0, sekian atau sekian. Kita udah amanin saja deh pemakanan X0 ini. Ya, pemakanan dia 01 X0 VD-nya kecepatan pemakanannya 0,1. Ya, dengan catatan feedback-nya kita 100%. Sampai situ paham? Ya, paham. Ada yang tanyakan? Paham? Oke. Begitu juga dalam proses pemakanan diameter. Ya, facing itu misalkan dilihat di gambar, itu dia makan sampai 2 mili. Ya, terlihat dari diameter mentah 45, panjang 45 dijadikan panjang 43. Berarti OP1 dia makan facing sampai 2 mili. Dari Z0, dari pemakanan Z0 berarti nanti setelah makan dia parkir lagi ke G0 X50 Z2. Jangan kembali ke Z10 terlalu jauh. Tujuan CNC itu adalah untuk proses pemakanan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang manual, dan hasilnya akan lebih bagus daripada yang manual, lebih cepat. Hanya jangan jauh-jauh parkirnya. Kalau sudah memang aman, udah di Z2. Kembali lagi ke Z-1 untuk makan facing 1 mili. Balik lagi aman, kembali makan kembali untuk facing yang terakhir 2 mili. Berarti Z-2. G1-nya sama. Alamatnya adalah X0 PD 0,1. Selesai facing. Lalu makan diameter. Dari diameter berapa? 45. Dijadikan diameter 40 dengan panjang pemakanan 7 mili. Lihat dari gambar juga. Ya, diameter 45 dijadikan diameter 40, panjang pemakanan 7 mili. Jadi pada saat kita membuat program pemakanan diameter dari X45 turunin menjadi X44, makan 1 mili. Panjang pemakanannya Z min berapa?
jet ini 9. Pak, kenapa jet ini 9? Ada yang bisa jawab? Ya Pak. Kenapa jet ini 9 bukan jet ini 7? Karena tadi sudah dikasih mili. Karena sudah termakan sama proses phasing 2 mili. Ya, kita pengen panjang hasilnya itu 7 mili. Berarti titik nolnya masih tetap di jet 0 tadi. Yang dibutuhkan atau yang dilihat di gambar itu finishingnya adalah pemakanan diameter panjangnya 7 mili. Berarti tinggal ditambahkan saja dengan phasing tadi berapa mili? 2 mili. Berarti proses pemakanan diameter luar, jet minnya dia masuk ke dalam itu dengan panjang jet min 9. Kita menggunakan proses apapun arah pemakanannya. Terus setelah itu program parkir dia kosong, dia kembali tanpa pemakanan, dia mundur ke jet 2 naik ke S45, lalu dia kosong lagi ke diameter 43, makan lagi G1 jet min 9 feeding 0,1 dan seterusnya sampai ke diameter 40. Setelah diameter 40 dia kembali posisi D0 X45 jet 2 lalu kembali ke turret awal, turretnya kembali ke rumah. Untuk mengembalikan posisi turret ke rumah itu kita pakai program G28 atau kode G28, proses incremental atau katanya incremental U0W0. Jadi setelah proses selesai phasing dan buku diameter luar, kembali ke posisi aman, turret balikan lagi ke posisi rumah. Zero itu dengan kode G28U0W0. Lalu di sini ada kode T0100. Siapa yang bisa jawab? T0100 maksudnya apa? Pak. Ilham. Ini apa ini ya? Untuk mengaktifkan turret Untuk menonaktifkan turret nomor 1. Oke, terus M9. Ya, apa jadi? Untuk menonaktifkan mesin cool karena proses sudah selesai. Dia sudah kembali ke rumah, selesai. Mesin tool 1 sudah berhenti, mesin coolant sudah berhenti, tinggal menonaktifkan proses atau semuanya dengan kode M30. Sebelumnya M05 mati dulu, spindle berhenti berputar. Setelah spindle berhenti berputar, baru semuanya selesai dengan kode M30. Selesaikan semuanya. Sampai situ paham? Ya, Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, siapa namanya? Dimas. Sebagus orangnya. Apa gue yang mau ditanya? Misalkan lagi makan diameter dalam, diameter luar dan ada program yang lupa akan. Pada saat kita prosesnya sedang makan, tapi ada program yang lupa. Misalkan lupanya program kembali. Setelah makan dia lupa kembali, berarti di bawahnya dia langsung makan lagi. Itu bisa terjadi nabrak. Kemungkinan besar. Ya, jadi jangan sampai salah masukin program atau lupa input program. Makanya sebelum Anda mengoperasikan mesin CNC, Bapak periksa dulu mulai dari pemeriksaan mentahnya, manual, sampai nanti Anda ke master cam dulu. Setelah di master cam, Bapak cek lagi, baru Anda masuk ke mesin CNC. Masukinnya bukan dari hasil dari master cam, tapi yang manual tadi. Master cam hanya memeriksa proses ini, proses yang kalian buat, pembuatan manual ini terjadi human atau dia terjadi error atau tidak. Ya, terjadi nabrak apa error atau tidak. Hanya dicek di master cam dulu. Setelah master cam dicek, oke, tidak ada masalah, tidak ada kendala, tidak ada program yang lupa kayak tadi, baru Anda program yang manual tadi kita masukin untuk secara manual di mesin CNC Takamas. Paham? Ya, Pak. Oke. Gimana? Masih semangat? Siap, masih. Masih semangat? Siap, masih. Kita yel lagi. Kebanyakan yel ya. Untuk semangat kita. Semangat! Siap! Siap, siap, siap. Luar biasa, tak semangat. Oke. Karena kalian sudah paham atau sedikit memahami, sekarang tinggal apa
yang tugas. Ya, kita nanti karena kalian tadi sudah dibagi 3 kelompok. Nah, di sini ada sebuah LKPD, ya, atau ada sebuah lembar kerja untuk kalian kerjakan. Di sini gambarnya sudah ada, kodenya juga sudah ada, cuman ada beberapa blok pada kode yang kosong. Kalian nanti coba bahas sama kelompok kalian. Kalau ada yang perlu ditanyakan sama Bapak, nanti akan Bapak bantu. Kita bareng-bareng belajar, namanya juga, ya. Ataupun kalian bisa sharing sama kelompok yang lain, tapi bukan nyontek ya, sharing boleh sama kelompok lain. Setelah Anda mengerjakan isi blok kosong yang sudah ada di LKPD, Anda isi, lalu nanti Anda presentasikan satu per satu ya kelompok. Waktunya kita sepakati mengerjakan ini berapa menit? Berapa? 60 menit kebanyakan. Sejam kelamaan. Ini mudah. 20 menit cukup? 20 menit ya? 20 menit Anda kerjakan LKPD. Anda sharing sama kelompok kalian. Anda isi blok yang kosong di LKPD tersebut. Nanti juga Bapak akan membantu kalian apabila ada yang harus dipertanyakan atau ada yang harus dibahas dengan Bapak. Nanti Bapak akan ke kelompok kalian. Ketua kelompok, Bapak tunjuk lagi atau kalian mau jadi ketua kelompok? Dari per kelompoknya siapa? Mau apa ketuanya? Kelompok 1. Ada yang menjadi ketua kelompok? Ilham. Kelompok berapa, Ham? Kelompok 1 ketuanya Ilham. Siapa lagi? Kelompok 2. Siapa? Bukhari. Kelompok 2. Kelompok 3 siapa? Jaki. Kelompok 3. Nah gitu. Jadi kalian harus berani untuk menjadi seorang pemimpin walaupun di dalam kelompok kecil. Kenapa? Karena belajar itu mulai dari hal yang kecil. Dari kelompok belajar yang kecil dulu Anda berani untuk menjadi ketua seorang pemimpin. Syukur-syukur nanti Anda lulus bisa memimpin RT, bisa memimpin RW, bisa jadi kepala desa, syukur-syukur bisa jadi presiden. Amin. Kita belajar dari hal kecil. Jadi ketua kelompok belajar hanya 5 orang. Oke, ketua kelompoknya bisa ke depan. Yang lainnya silakan membentuk kelompok. Kelompok 1 sudah sini, kelompok 2, kelompok 3 di belakang. Ketuanya sini. Nanti ditulis nama ketuanya siapa, anggotanya siapa saja. Ini waktunya 20 menit. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Kelompoknya 2. Seri. Jangan lupa dikasih ketua kelompoknya namanya siapa, anggotanya siapa saja. Lalu Anda identifikasi dulu, Anda lihat dulu gambarnya. Yang di LKPD sudah ada gambarnya. Silakan Anda dilihat dulu, identifikasi dulu gambarnya dari diameter berapa, diameter berapa, panjang berapa, dijadikan P berapa, dijadikan diameter berapa, panjang pemakangan berapa, dicek dianalisa dulu. Baru Anda lihat ke bawahnya di programnya. Ada blok program yang kosong yang harus kalian bahas. Kalian isi, nanti kalian akan presentasikan ke depan. Ataupun dari ayangnya ya pokoknya. Mau nggak kelas 11 sudah punya pacar? Jangan punya pacar dulu. Fokus sekolah dulu. Aja. Kelompok 1. Iya, kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 berapa orang ini? 6. Oh ya.
Kelompok 3 ketuanya Jakia. Dia sama dia ya. Kelompok 2 ketuanya siapa? Kelompok 2 Mori. Hasilnya yang mana hasilnya? Siapa? Waktunya sudah berjalan 5 menit. Masih banyak waktu. Fokus. Belakang, cek kembali. Kode yang Bapak buat bisa saja salah. Atau kode yang sudah ada bisa saja salah. Jadi silakan Anda cek kembali, dianalisa. Nomor 1 ketuanya siapa? Ilham. Ilham Pratama ya? Coba. Anis, siapa Anis? Anis. Ya. Ini nanti presentasinya dibacain semua. Ya, nanti dijelasin semua. Enggak. Yang kosongnya aja. Yang kosongnya maksudnya apa? Kalau lain yang ditanyakan, ada yang sulit. Apa yang ditanyakan? Ada yang ditanya? Ada enggak? Apa? Depan. Kelompok 1 apa? Ini G1 dia udah makan, proses makan jadi G9 yang nomor 1, lalu dia kembali ke G0, X 43 ke G2, ini G0, X berapa? Ini kan diameter berapa? Ini kan diameter 4, ya, ini berarti 4, ini berarti 1, ini 40. Ya, berarti ini 41, ini 42-nya sama nih, 43, 43. Berarti ini 43, ini 42. Ya, kan sekali makannya 1 mili. Dari 44, 43, 42, 41, 40. Diameter yang dibina terakhir kan 40. Ya, berarti ini X 41. Kita lagi. Ya. Iya, dia ada. Ya, jadi bacakan ya, tiga itu apa? Jadi itu kita yang 8. Ya,
Oh, garis apa? Jadi menyebut menuju ke diameter 0. Diameter ya, apa? Udah, cek. Teknologi itu apa? Cek benar di nomor 1 ya. Buku, kehidupan, bulan, A. Kosong. Gerakan tanpa pemakanan. Kenapa sih 50 kali? 5. Pakai di 10 bisa nggak boleh. Kalau 10 boleh, 5 boleh. Yang penting aman. Kalau dikira 5 mili dari muka benda itu sudah aman. Tapi kalau misalkan kurang aman, karena lebih aman lagi di 10. Tapi kalau di 10 aman makan waktu lebih aman. Ini benar. Oh, ya. Jangan lupa dikasih titik ya. Di belakangnya jangan lupa dikasih titik. Cek lagi, nanti siap-siap kalian presentasikan satu-satu. Nanti yang presentasi satu orang, tapi yang lainnya jangan diam. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain lalu jawab. Kita sharing, namanya juga kita belajar bareng. Oke, waktunya selesai. Dicek lagi sebelum Bapak panggil ataupun kalian akan maju satu kali bisa kembali programnya dan kosong tersebut. Oke, waktu akan Bapak selesaikan hitungan mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Terus ya? Ya. Kelompok berapa dulu yang mau maju? 3. Yang pertama maju nilainya akan Bapak kasih nilai plus. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Nanti kan udah Bapak kasih kesempatan. Ayo, siapa yang cepat dia nilainya akan lebih bagus nantinya. Oke, yang lain perhatikan pada saat kelompok 1 menjelaskan hasil dari pekerjaan mereka. Kalau ada yang bertanyakan silakan tanya sambil Bapak akan memantau dari belakang. Ya, akan Bapak nilai untuk presentasi kalian. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal yang ditulis Pak Buang. Nah, kami akan mengisi kolom-kolom yang kosong. Orang yang operator di sana. Kalau kurang turun nanti tinggal turunnya diturunin lagi. Nah, di sini ada kolom-kolom yang kosong yang akan kita isi. Pertama, ada soal program, ada yang 3 kolom yang kosong.
S kami kosong di S1 B7 S1500 berarti M3 untuk melakukan menggunakan spidol secara jam-jam. Terus kalau kedua yang kosong itu adalah M8 untuk melakukan bulan. Terus D kosong gerakan dan terus tamu makanan ke diameter 50 Z5. Terus dan kosong ke D kosong gerakan terus tamu makanan ke Z2. Terus lagi di satu X X0 F0,1 terus D0 Z2 D1 X0 F0,1 D0 S50 Z2. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya Pak. Ya. Ya. Kalau M8-nya diganti M9 bisa nggak Mas? Kalau M8 diganti dengan M9. Di kepala program itu M8, tapi kalau dimasukin M9 itu bisa nggak? Ya bisa, karena kepala program itu mau melakukan semua mesin atau termasuk M8 yaitu bulan. Kalau sudah ditaruh M9 maka bulan tidak akan aktif atau non-aktif. Oke, jadi M8 diganti M9 bisa, tetapi nanti bulan nggak akan keluar. Kenapa? Karena tujuan kita ingin mengeluarkan bulan pakai M8, ternyata yang dimasukin M9. Berarti bulan tidak akan keluar. Beda dengan tujuan kita. Tujuan kita di kepala program itu ingin mengeluarkan bulan. Harusnya M8 diganti M9. Bisa nggak? Bisa, tetapi resikonya bulan tidak akan keluar. Oke, cukup. Silakan tutup kelompok 1. Ya dari kelompok kami. Namanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Kelompok berapa yang mau? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan kolom keyword yang kosong. Yang pertama ada N1 D97 S1500 M3. Yang kedua T0101 M8. M8 itu untuk mengonkan ular. Yang ketiga ada G0 gerakan tegak lurus tanpa pemakanan F50 Z5. G0 gerakan tegak lurus tanpa pemakanan Z2. Ini G0 X50 Z2. Selanjutnya G0X45 Z2. G1 Z min 9 F 0,1. G1 gerakan tegak lurus dengan pemakanan.
X45, X42. Lalu G1 gerakan tegak lurus dengan pemakanan Z-9 F0,1. Oke, cukup. Ke bawahnya sama. Sama Pak. Oke, dari yang sudah dipresentasikan kelompok 3 ada yang bertanya? Siapa namanya yang bertanya? Ilham Budi. Apa pertanyaannya pada kelompok 3? Kalau di J2 diganti dengan G1, apa yang akan terjadi? Itu G diganti G1. Silakan jawab. Karena kalau ganti G1 kemungkinan akan nabrak. Kalau diganti G1 akan nabrak. Kita lihat. Tadi yang mana yang mau diganti? Yang ini Pak. Ini G0 diganti G1. G0-nya diganti G1 berarti dia nanti akan memakan ke Z-2, tapi di diameternya masih diameter 50, berarti masih ngambang, aman ya? Karena masih di diameter 50, bukan di diameter 45 ke bawah, tapi masih di atas. Di atas dari 45 harusnya dia D0 dimasukin G1 Z-2 aman, masih aman karena belum kok X di bawah 45, masih di atas X45, tapi dia satu itu aman, jadi ini makan kosong, aman. Oke, sudah? Tidak ada lagi yang bertanya? Oke, nggak ada. Silakan tutup. Sekian saksian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terakhir kelompok 1. Oh, nomor 2, iya, sorry, nomor 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari orang tua Indonesia untuk mengisi protokol yang besar. Yang pertama ada S1 G97 S1500 M3 yang speed 150 rpm dan M3 adalah speeder searah jajak. Yang kedua T01 M8 yang artinya menggunakan kuret atau nomor 1 dan M8 adalah untuk melakukan kuret. Tiga G0 X50 Z5 adalah G0 kuret lurus dan pemakanan ke posisi X50 dan Z5. G0 Z2 artinya gerak lurus tanpa pemakanan ke posisi Z2. Ada G1 X0 G1 X0 bidding 0,1 yang artinya gerak lurus pemakanan ke posisi X0 dengan bidding 0,1. G0 X50 Z2 yang artinya gerak lurus tanpa pemakanan X50 Z2. G0 X45 Z2 yang artinya gerak lurus tanpa pemakanan posisi 45 dan Z2. Ada G1 Z-9 F0,1 yang artinya gerak lurus pemakanan ke Z-9 feeding 0,1. Ada G0 X42 yang artinya gerak lurus tanpa pemakanan ke Z42. Oke. Dari kelompok kami
Silakan yang bertanya. Nomor berapa? Bawain tanya. Oke, siapa namanya yang bertanya? Muhammad Masud, Pak. Oke, Ud. Tanya apa, Ud? Berarti kan itu pas di toolnya kan tool 0100. Kalau diganti tool 0101 gimana? Jika ini T yang tadinya T 0100 diganti 0101 itu turret yang tadinya harusnya posisinya mati tapi itu tetap hidup dan musuhnya mati, cuma turretnya yang tetap hidup. Oke, jadi penjelasan atau pertanyaan dari Ud, gimana nih di ekor program yang harusnya ditulis di situ untuk menonaktifkan tool T0100, ternyata kita salah ketik. Kita ketiknya T0101, sedangkan T0101 itu artinya apa? Artinya tool aktif. Ya, berarti yang harusnya dimatikan malah masih aktif. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan tata PDK kalian dan hasilnya sudah hampir tepat ya, walaupun ada beberapa tadi yang kurang, tapi semuanya sudah bagus. Oke, karena semuanya sudah bagus, silakan LKPD-nya dikumpulkan kembali. Ketua kelas, ketua kelompok, silakan kumpulkan. Ini apa Bapak? Oke, sekarang duduknya kembali seperti semula. Karena Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan tes kepada kalian di dalam Google ataupun di Google Form ya, yang sudah Bapak kasih. Silakan dicek PA grupnya, silakan Anda dibuka, diaktifkan, internetnya masuk, Google Form yang di WA silakan kerjakan. Waktunya berapa menit? 5 menit cukup? Oke, kita kerjakan 5 menit mulai dari sekarang. Yang nggak punya kotak silakan masuk ke WiFi otomotif. Itu ada WiFi otomotif yang aktif. Silakan masuk ke WiFi otomotif. Ya, apa Pak? Passwordnya kalau nggak salah otomotif hebat, pokoknya besar, hanya besar, otomotif hebat. Yang ketemu Pak. Wifi-nya nggak ketemu, coba cari di mana adanya tuh. Ganti ada nggak? Nggak ada. Password soalnya ya 1 2 3 4 4 3 2 1. Kalau nggak salah, kalau salah berarti pemrograman. Pemrograman hurufnya kecil. Ya. Coba passwordnya pemrograman. Sudah berjalan 1 menit. Semua apa? Ya. Bisa masuk nggak? Oke, udah masuk semua ya. Silakan dijawab. Ya, silakan jawab.
Waktunya tinggal 3 menit lagi. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Belum. Oke. Ya. Dulu. Oh, sudah, Bu? Ya, oke. Yang sudah, tapi waktunya masih ada, dicek kembali jawabannya. Sudah banyak yang sudah mengerjakan, masih ada waktu, silahkan dicek kembali. Jawabannya sebelum kita klik. Oke, waktunya Bapak hitung dari 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan kirim. Sudah, silakan HP-nya taruh kembali. Dikantongin lagi. Sekarang kita mau refleksi dari proses pembelajaran hari ini. Apa sih yang dimasukkan refleksi? Ada yang tahu? Pijat. Masa urut? Ya, merefleksikan ya. Pembelajaran hari ini apa yang sudah kalian dapatkan? Materinya tentang pemrograman. Jadi nanti kalian pada saat prakterin atau nanti belajar sama Bapak, lanjutannya sebelum masuk ke pengoperasian mesin, membuat produk, kita membuat program terlebih dahulu. Membuat program, kita cek dulu program kalian secara otomatis menggunakan master cam. Kalau master cam tidak ada masalah, ikut keluar sama ya, pasti akan sama hasilnya. Baru kita masukkan ke mesin CNC, cuma inputnya masih menggunakan manual. Karena di mesin CNC yang ada di kita itu slot untuk USB-nya sudah tidak. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Menarik. Sangat menarik. Berkesan sekali. Enak mana? Belajar sendiri-sendiri atau berkelompok? Ya, memecahkan masalah dengan sharing, tukar pikiran sama teman sendiri. Lebih menyenangkan? Ya, lebih enak? Enak. Yang nggak bisa kebantu bisa. Yang bisa nambah pinter karena banyak teman yang nanya, pengetahuan kalian nambah bertambah terus. Itu yang namanya ilmu, tidak akan berkurang. Ya, paham? Oke. Karena kalian tadi sudah melaksanakan mengerjakan HKPD, sudah tes formatif, pikiran kalian tadi udah panas, kita yel-yel kembali. Yang terakhir, bisa? Bisa. Bisa semangat? Bisa. Adakah teknik mesin di hatimu? Ada. Adakah teknik mesin di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Teknik mesin bisa. Semangat. Siap. Luar biasa. Semangat. Teknik mesin. Teknik mesin. Teknik mesin. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pembelajaran hari ini, menurut kalian tadi sudah sangat memuaskan, menyenangkan. Media yang Bapak sampaikan juga itu sudah ada, tinggal kalian lihat ya. Dan selanjutnya nanti kita belajar minggu depan itu nanti kita akan belajar membuat program secara utuh dan kita input ataupun kita aplikasikan, kita trial ke aplikasi
Ya, jadi untuk minggu depan kita akan belajar lagi untuk pemrograman. Kita akan belajar secara utuh programnya. Yang blognya akan bapak kosongkan semua. Ada produk, ada gambar, ada produk. Silakan kalian buat dibuatnya secara utuh. Bapak periksa kembali dan kalian coba simulasikan menggunakan masyarakat X5. Setelah semuanya oke, baru kita akan masuk ke mesin CNC untuk membuat produk. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Itu paham semua? Ya. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Oke, apakah Kalau misalkan di setiap mapel lain bisa pembelajarannya pakai kelompok dan di tengah-tengah perjalanan pembelajaran ada yel apa? Oke, nanti Bapak akan evaluasi mata pelajaran Bapak dengan sharing ke guru mata pelajaran lain, khususnya di produktif, supaya proses pembelajarannya seperti ini. Ya, metode yang digunakan itu metode menggunakan metode PBL atau Progress Learning atau PJBE nanti membuat produk. Ya, juga media-media yang digunakan sudah menggunakan PowerPoint, video dan yang lain. Nanti Bapak akan sharing ke kalian. Jadi masukan kalian akan Bapak terima dan Bapak evaluasi dan terapkan ke mata pelajaran yang lain. Terima kasih masukannya atas nama Fikal ya. Oke, sekarang sebelum kita pulang, sebelum mulai kegiatan, Bapak minta 5S 5R. Bersihkan area yang ada di sekitar kita dari sampah, ada alat yang tidak diperlukan, silakan rapikan, dibuang, kita tata dengan rapi, silakan. 5S 5R waktunya hanya 5 menit, silakan. Ya, sama nih. Sama nih, Dan. Ambil. Anis, itu meja kapur sini, tapi tadi. Meja taruh di belakang rapi. Taruh di belakang. Ya. Itu ada uang lumayan jamnya lu. Wah, bayar parkir. Oke, kalau sudah bersih silakan kembali untuk berdoa. Berdiri aja, berdiri. Semuanya berdiri. Rohania, Dapat. Baik, sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berdoa. Baik, untuk hari ini alhamdulillah sudah selesai semua kegiatan. Bapak titip pesan, Bapak titip salam buat orang tua kalian, dan juga Bapak titip pesan kalian pulangnya hati-hati di jalan, yang bawa kendaraan sepeda motor jangan lupa safety ridingnya digunakan, ya jaketnya dipakai, helmnya dipakai, ya dan juga surat-surat kendaraan harus dibawa. Kalian pulang datang ke sini dengan selamat, pulang juga harus dengan selamat. Jangan lupa titip pesan Bapak tadi, ya jaga kekompakan, jaga kesehatan, jaga nama baik kalian, jaga nama baik orang tua kalian, dan jaga nama baik sekolah. Paham? Siapa? Silakan pulang hati-hati di jalan.
Hati-hati di jalan. Bang.